Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi dengan podcast Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema proporsional P3K di Kabupaten Pamekasan tentunya. Nah, saya sudah bersama, tidak sendiri, sudah ada rekan saya yang pertama yaitu Bapak Hafid, kemudian yang kedua yaitu Bapak Mahfuz Wiyanto. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saya sapa saja. Yang pertama saya sapa Pak Hafid. Assalamualaikum Pak Hafid. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Sajat. Lama nggak ketemu Pak Sajat. Kemana saja Pak Sajat? Ya, saya healing. Oh ini. Tapi udah dibawa teman gini ya. Kemudian yang kedua ini ada Bapak Mahfuz Wiyanto. Silakan Pak Mahfuz memperkenalkan diri atau menyapa pemirsa yang ada di rumah. Ya, terima kasih Bapak Sajat. Bapak Sajat datang dari Dubai semestinya. Alhamdulillah. Dubai ya. Dubai masih Dubai Mata Tadi. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, saya di sini sebagai pemateri dari salah satu pengurus Dewan Pendidikan. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya. Ya, baiklah. Mungkin saya bertegas kembali. Bapak Dr. Hafid ini adalah seorang praktisi pendidikan, juga sebagai dosen dan sekaligus sebagai pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Juga di sebelahnya Bapak Mahfuz Wiyanto ini juga sebagai seorang dosen, praktisi pendidikan, juga pegiat dari pendidikan dan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk lebih jelasnya ini, karena tema yang sudah saya bacakan tadi, jadi proporsional P3K ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ataupun minta pendapat kepada dua narasumber yang tentunya hebat-hebat dan keren-keren ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah seberapa penting P3K ini bagi sekolah, baik itu tingkat satuan pendidikan dasar atau SD ataupun SMP ataupun SMK ataupun perguruan tinggi. Jadi mohon dijelaskan secara detail. Ini siapa yang jawab? Saya dulu. Ya, baiklah Pak. Baik, terima kasih Pak Sajat. 2 tahun berjalan ini memang santer ya tentang P3K ini, pegawai pemerintah ya, dengan perjanjian kinerja ya. Perjanjian kerja dari jenjang SD, apa kan TK ada ya? Juga ada TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini dari Menristek Dikti dan Kemenak RI itu juga ada P3K dosen. Sebenarnya P3K ini kan sebuah pengakuan ya. Pengakuan bagi guru yang berstatus GTT itu, maka naik gridnya pemerintah menerbitkan Permenpan RB itu nomor 20, ada 2021, ada 2022, bahwa pada dasarnya P3K itu ya level-levelnya sudah merujuk ke ASN begitu ya. Namun di situ ada beberapa kategori yang perlu dipahami oleh guru yang berstatus GTT, karena ikut P3K itu ada beberapa prinsip yang perlu dipahami oleh guru-guru. Jadi tidak sembarang ikut P3K, harus ada syarat khusus gitu. Pertama, harus terdaftar di Dapodi gitu ya. Itu serendah-rendahnya 3 tahun masa kerja. Jadi selain itu juga perjanjian kerja ini meliputi beberapa level prioritas gitu. Karena ada prioritas 1, 2, dan 3. Dan tentunya ini kan sangat kompetitif ya pada prinsipnya. 1, sangat kompetitif, terus 2, objektif, 3 itu transparan, saya yakin tuh. Selanjutnya itu menghindari dari praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi begitu ya.
yang terakhir itu pasti di mana di prinsipnya itu tidak dipungut biaya Pak Sajat, kan ya betul kan? Tidak dipungut biaya P3K itu. Secara finansial upah yang dihasilkan ini sudah setara dengan ASN. Hanya ada tanda kutip Mas Marus di situ. Wah, nanti kalau sudah lulus P3K itu kan harus perjanjian kerja itu diperpanjang, ya. 1 tahun ya Pak Sajat? 1 tahun diperpanjang. Kinerja bagus, perpanjang lagi. Ini jadi pengakuan secara de facto itu luar biasa, pemerintah melonsingkan itu. Tapi ada jalur CPNS juga Pak Sajat selain P3K. Nah, namun 2021, 2022 ini memang ada beberapa gelombang dari P3K itu. Bagaimana mengingat di Pamekasan P3K itu? Apakah berjalan sesuai rencana? Karena kuota slot yang ditawarkan itu kita harus memilih. Kita mau memilih sekolah di mana ya. Dan kita main ambang batas skor di situ. Kita bisa enggak bertarung di sekolah A, sekolah B. Kalau di sana persaingannya ketat, kuotanya sekian, maka jangan coba-coba gitu. Oh, di situ ada calon sudah sergu misalnya. Kalau masih belum sergu jangan coba-coba begitu. Karena ambang batas yang barangkali itu Pak saja. Ya, sebetulnya sudah perfect ya, apa yang disampaikan oleh Pak Hafid. Karena mungkin Pak Hafid selain juga menjelaskan tentang P3K itu, kalau saya lebih kepada pengalaman bahwa P3K itu adalah sebuah keniscayaan bagi seorang guru yang sudah lama mengabdi 9 tahun, 10 tahun. Jadi itu sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk mendowngrade atau mendongkrak yang namanya guru ke level yang jenjang yang lebih strata atau yang lebih mulia. Ada yang 20 tahun mengabdi, tetapi tidak direspon oleh pemerintah. Ada yang 10 tahun. Dengan adanya solusi P3K ini yang diamanahi oleh undang-undang itu, sehingga P3K ini adalah sebuah solusi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa P3K ini bukan hanya salah satu solusi. Solusi yang lain juga makin banyak. Sebetulnya P3K ini menurut saya semi-semi pegawai negeri. Cuma mungkin tidak ada pensiunnya. Setiap tahun kontrak lagi. Kalau katanya Pak Hafid barusan itu gratis, yang ikut P3K itu gratis, mungkin Pak Hafid masih juga menemukan tentang yang tidak gratis itu. Karena ada banyak oknum juga sih di dalam P3K. Begitu ya. Tetapi tidak santer mungkin kalau di Pamekasan ini ada beberapa oknum yang dugaan ada indikasi. Saya melihatnya di Pamekasan ini P3K ini berjalan sangat bersih sejauh dari pengamatan saya. Jadi sangat bersih sekali, sangat clear and clean. Selain juga pemerintahan yang juga mempunyai prinsip ingin pemerintahan yang bersih. Di selama 3 atau 2 tahun ini P3K ini berjalan, tidak ada kasus lah. Entah yang lainnya itu mungkin Pak. Baiklah. Jadi perekrutan pegawai pemerintah itu memang kategorinya 2 ya. Jadi yang pertama memang PNS, pegawai negeri sipil ya. Kemudian yang kedua adalah pegawai dengan perjanjian kerja kali ini. Baiklah. Ini di Pamekasan ini tentunya penempatan sekarang. Penempatan P3K itu berdasarkan kebutuhan. Jadi school need berdasarkan kebutuhan sekolah yang diajukan kepada pemerintah. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, adakah di situ sudah tenaganya cukup tapi masih datang P3K? Banyak. Ya, sehingga ini menimbulkan suatu keresahan juga kepada yang ada di dalam seperti itu. Ini bagaimana ini?
Pak Hafid dengan Jadi, Pak. Ya oke. Jadi sepengetahuan saya pernah survei di beberapa tempat itu ada kebutuhan atau tidak. Mari kita harus cross check ya. Kita melakukan monitoring di lapangan. Apakah sekolah A ini masih butuh guru yang berstatus P3K? Karena di situ dilihat dari jumlah siswanya ini sangat minim, bahkan gurunya lebih, masih ditambah oleh guru yang berstatus GTT. Overload ya. Nah, terus ini nanti dampaknya memang ke GTT. Sedangkan kepala sekolah ini kan ini urusan perasaan lah. Kalau datang P3K tanpa diminta kuota itu, bagaimana dengan guru status GTT? Ini kan harus termarginalkan. Oleh karena itu, ini juga sebuah masukan ya untuk pemerintah daerah untuk betul-betul selektif pengajuan kuota itu. Kita lakukan monitoring di sekolah itu. Kalau dirasa cukup, buat apa ditambah? Kita hanya memberdayakan GTT, ya sudah, melakukan pendampingan, peningkatan dan penguatan kompetensi GTT sebagai guru, sebagai pendidik. Karena ya mau tidak mau kalau sudah di drop oleh guru P3K, maka GTT itu kan harus tergeser. Harus tergeser kan? Nah, ini bukan menambah lapangan pekerjaan, bahkan menambah pengangguran. Oleh karena itu, guru yang ikut tes ya, seleksi P3K itu tidak harus ditempatkan di tempat yang dekat dengan rumahnya, karena nanti memilih formasi itu. Guru itu bagaimana supaya lolos P3K melirik ya dan mengetuk, oh saingan kok minim ya di daerah ini, saya ambil yang jauh saja. Oh yang dekat dengan rumah saya kok tetap, ini ternyata basicnya sergu semua. Kalau sergu berarti poinnya tinggi gitu, gradenya tinggi. Nah ini yang perlu dipahami bersama oleh pemerintah daerah. Kebutuhan guru itu harus proporsional. Jadi kalau memang dirasa cukup, ya sudah, alihkan ke jenjang lain. Pasti fakta ini terjadi di pinggiran dan pelosok-pelosok. Kalau di perkotaan jumlah siswanya kan banyak. Satu rombel berapa? Kalau satu rombel 10 orang kali 6, gurunya 12. Terus ya kepala sekolah bukan tidak mengajar, ya kan tugas tambahan harus mengajar saja. Iya. Ada dropping tambahan 3 P3K. Ini kan jadi korban gitu. Ini mohon dikaji, ditelaah lagi bagaimana nanti ke depan supaya tidak terjadi polemik ya. Artinya tidak ada istilah mau tidak mau dimarginalkan gitu. Padahal ini kan mencari keadilan. Yang namanya GTT ini, apalagi yang sudah PHK 2 ya, kategori X kategori ini kan juga ingin pengakuan. Tapi ada satu Mas Marus, gitu ya. Kalau secara global nasional itu diperbincangkan masalah guru, pegawai tidak tetap ini loh nggak pernah di sini. Yang PTT ini loh, kalau boleh kita lakukan monet SMP SMA, banyak pegawai staf TU yang pensiun tidak ada penggantinya, maka diisi oleh PTT di situ. Dan PTT statusnya di situ ya pegawai tidak tetap, bukan pegawai tidak tenang ya, pegawai tidak tetap. Gitu. Ini kan rekrutmen ini. Kalau saya saja melihat tentang overload di lembaga itu, sejauh pengalaman saya itu selama di lembaga swasta itu, sebetulnya P3K itu tidak mengganggu lembaga, cuma karena banyaknya pengangguran dari unsur-unsur alumni yang memang jurusan pendidikan, sehingga banyak warga atau banyak masyarakat itu yang menjadi guru tidak tetap atau GTT, sehingga di lembaga tersebut banyak guru-guru itu meskipun tidak ngajar ditampung di sana dengan alasan kasihan.
Jadi itu pengalaman saya. Akhirnya datanglah P3K kalau sekarang itu. Jadi mau tidak mau advice atau kebijakan dari kepala sekolah itu harus tegas. Harus tegas kalau memang tidak ada mata pelajaran yang mau diampu, ya jangan dibiarkan, carikan solusi yang terbaik. Atau kalau sekiranya berani kepala sekolah itu menolak P3K, guru P3K itu, karena semuanya guru matematika semuanya datang, atau wali kelas atau guru kelas semuanya datang. Tapi ada guru tidak tetap yang sudah di sana dan ada P3K. Rata-rata kan kepala sekolah itu menolaknya tidak berani menolak ke kepala dinas pendidikan itu kan, atau ke dinas terkait. Banyak yang terjadi seperti itu. Kalau kita mau data, banyak yang terjadi overload seperti itu. Kalau mungkin Pak Afif mungkin punya contoh konkret yang overload itu. Artinya kalau saya katakan di lembaga-lembaga yang ada gurunya yang didatangi atau ditempatkan P3K itu, saya pernah survei di lapangan itu bahwa bahkan pengalaman 9 tahun itu jadi guru honorer itu banyak guru yang ketika itu banyak yang nganggur, cuma 2 jam, 3 jam, sehingga itu perlu dicarikan solusi dan itu sangat urgent sekali agar mengurangi yang namanya itu. Ya, baiklah. Mungkin ada beberapa temuan juga atau masukan ataupun keluhan dari netizen ataupun masyarakat tentang rekrutmen P3K ini yang kemudian itu juga guru-guru swasta juga ikut andil di dalamnya, dan pada akhirnya guru itu kemudian ditempatkan di negeri. Nah, ini yang mungkin menjadi persoalan. Barangkali ada beberapa harapan dari bapak-bapak ini ke depannya seperti apa, karena saya melihat itu ada banyak pendidikan lembaga atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat ya, seperti swasta dan lain sebagainya. Itu gurunya banyak yang masuk karena mereka sudah sergu, ya sudah sergu, kemudian ngapoinnya juga sudah tinggi, ya otomatis mereka lulus ya dalam mengikuti ujian P3K tadi. Nah, ini semuanya ya diambil oleh pemerintah kemudian ditempatkan di sekolah negeri. Nah, harapannya ke depan ini seperti apa? Karena harapan netizen itu kalau bisa, karena lembaga swasta itu merupakan juga kepanjangan dari kepanjangan tangan dari pemerintah, membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa juga seperti itu, tujuannya sama. Tetapi pada saat rekrutmen P3K ini kemudian semua yang dari swasta itu ditempatkan di negeri. Nah, ini bagaimana ini pendapat bapak-bapak? Begini Pak Sajatnya, faktanya memang terjadi tadi itu ya. Karena apa? Guru swasta kalau sudah terdaftar di Dapodik itu mau tidak mau harus ikut. Apakah itu kategori 3 atau kategori 2. Seyogyanya memang dinas terkait itu kan harus melakukan audit big data ya. Big data guru itu se-kabupaten. Jadi SD-nya berapa, SMP-nya berapa, atau nanti masih swasta di bawah naungan dinas itu berapa. Itu kan pasti ada big data, jumlah tekniknya itu berapa, yang statusnya GTT, terus dengan rombelnya sekian berapa yang tersedia. Setelah terjadi audit jumlah grade ini kan nanti diklasifikasikan saja. Oh, ternyata sekolah yang jenjangnya ini butuh sekian. Setelah saya klasifikasi, maka kita tidak lanjuti, kita harus memformulasikan tingkat kebutuhan. Kalau hanya mengajukan ke pusat itu kuota saja dikasih sekian, tapi dinas terkait tidak melakukan kajian lebih mendalam tentang big datanya tinggi itu. Saya tahu karena mantan GTT dulu itu tahu teknik yang big datanya yang semrawut itu seperti apa. Kenapa? Setiap semester itu big datanya tekniknya GTT itu bertambah bertambah sekian, hanya berburu kategori sekian.
dulu itu. Kalau sudah masuk di database kategori sekian. Nah ini yang perlu dikaji dulu. Terus masyarakat itu mau jadi guru itu sekarang tuntutannya kita harus paham konsep. Kita jadi guru itu karena panggilan hati apa karena nafsu kan begitu. Kalau panggilan hati orang mengajar itu memang betul-betul ikhlas mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau nafsu, bagaimana status saya itu ingin jadi PNS atau P3K? Kan begitu saja. Ya, tanyakan Faktanya begitu. Ini sulit itu kalau kita tidak berkaca kepada diri kita bahwa hakikat orang jadi guru seperti itu. Jadi ini impact dari bincang-bincang sekarang ini kan masukan juga ya bagi dinas terkait untuk betul-betul melakukan cross check yang big datanya itu berapa sih tingkat kebutuhan ya. Karena apa? Karena setiap tahun itu kepala sekolah juga pensiun atau pindah, ada yang status PLT, itu harus segera itu tidak lanjuti. Ada guru yang pensiun mengisi kekosongan diisi oleh DPT. Maka melakukan audit dan cross check big data itu tidak 3 tahunan, bisa jadi per semester. Ya. Karena ada kepala sekolah itu sampai sekarang PLT, belum definitif itu sampai pergantian uang. Jadi ini segera dianulir supaya pendidikan ini enak gitu ya. Jadi datanya itu terstruktur. Jadi postur yang sudah disiapkan itu disesuaikan juga struktur di bawah begitu. Saya cuma menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Afif bahwa selain big data itu kita harus betul-betul serius dalam mengenai pendidikan, utamanya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu penting ketika ditempatkan yang namanya P3K, kita kolaborasi tentang itu. Kalau big data oke, tapi itu kan bisa dimanipulasi. Tapi kalau sudah mengikut sertakan, mengajak, memohon kepada masyarakat, utamanya komite pada masyarakat di sekitar, terus semua elemen dari beberapa unsur, termasuk sekarang banyaknya informasi-informasi melalui media. Sekarang kan tidak punya alasan lagi untuk bagaimana overload atau double informasi. Jadi maksud saya begini, saya setuju dengan Pak bahwa selain data harus ada kolaborasi dengan warga sekitar atau dengan masyarakat tentang yang namanya penempatan guru ini, termasuk dengan Dewan Pendidikan. Karena selama ini kita kan jarang diajar untuk berbicara tentang pengangkatan P3K, tentang kepala sekolah, tentang hal-hal yang sifatnya substansial, sifatnya urgent. Jadi ini kan perlu itu. Jadi kita sangat berharap dengan kolaborasi. Ya mungkin itu dulu perbincangan kita. Ya. Mungkin ada closing statement dari bapak-bapak ini dan insya Allah nanti setelah closing statement kita akhiri ya perbincangan kita ya. Baik, makasih Pak Sajat. Adanya P3K ini memang meminimalisir status GTT gitu ya. Itu meminimalisir masuk ke grid ke perjanjian kerja. Hanya yang perlu kita kawal itu dari daerah sampai pusat. Karena kita mengacu ke prinsip ya, kompetitif, adil, objektif, transparan gitu ya, tidak dipungut biaya, itu betul-betul diimplementasikan. Minpang RB-nya nomor 20 tahun 2022 itu betul-betul diimplementasikan. Saya dukung itu Pak Sajat, P3K silakan dilanjutkan. Namun tidak menutup kemungkinan pejabat penentu kebijakan itu kan pasti melakukan evaluasi gitu ya. Bagaimana progres 1 tahunan untuk P3K ini diperpanjang lagi, berbasis kinerja kan? Iya, diperpanjang. Tapi jangan lupa bahwa mutu dari kompetensi guru P3K itu terus ditingkatkan juga melalui bimtek ya gitu ya.
Kali itu Mas saja. Ya. Oke, terima kasih sangat luar biasa Bapak-bapak ini sudah menyempatkan diri dan saya menyampaikan terima kasih banyak dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dari tadi ini dapat memberikan gambaran dan wawasan, penambahan wawasan dan penambahan ilmu kepada kita. Baik pemirsa di rumah mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Jangan lupa di follow ya, Di like ya. Di like ya. Baiklah, ya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.